Global warming atau pemanasan global menjadi isu lingkungan yang tak henti-hentinya dibahas di dunia. Sudah banyak kasus yang dimana beragam flora dan fauna menyusut jumlahnya karena global warming. Kini, 20.000 spesies tercatat terancam punah dan akan segera bertambah jika tak dicegah. Salah satu contoh dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global adalah mencairnya gletser dan es di kutub. Hal ini akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan membuat sebagian daerah terendam air laut. Contoh dampak buruk lainnya dari pemanasan global adalah seperti curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, kepunahan berbagai spesies, hingga penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi. IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Hal ini terjadi diakibatkan karena terdapat tumpukan sampah yang berlebih di berbagai belahan dunia. Salah satu di antara sampah-sampah tersebut adalah styrofoam. Berikut penjelasan kenapa styrofoam dapat menyebabkan global warming dan upaya pengurangan penggunaan styrofoam. Perkenalkan, nama saya Fadila Fauzia, NIM 19034107. Nama saya Lida Graini dengan NIM 19034117. Saya Ulfa Haldani Putri dengan NIM 19034133. Nama saya Yulia Febrina dengan NIM 19034135. Nama saya Zude Hifzi dengan NIM 19034137. Pemanasan global adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Salah satunya diakibatkan oleh penggunaan styrofoam yang berlebihan. Styrofoam terbuat dari gas dan polister dengan menggunakan agen blowing seperti CFC yang dapat merusak lapisan ozon bumi. Akibatnya, suhu bumi akan menjadi lebih panas. Panas yang terjadi di bumi akan mencairkan es di kutub utara dan selatan, naiknya permukaan air laut, dan masalah global warming lainnya. Styrofoam merupakan salah satu pilihan yang paling populer untuk digunakan sebagai pengemas barang-barang yang rentan rusak maupun makanan sekalipun. Styrofoam memiliki keunggulan yaitu praktis dan tahan lama. Hal inilah yang menjadi daya tarik yang cukup kuat bagi para penjual maupun konsumen makanan untuk menggunakannya. Sampai saat ini, belum banyak yang sadar bahaya di balik penggunaan kemasan styrofoam. Styrofoam sebagai kemasan makanan, sebaiknya penggunaannya bukan sekedar sebagai bungkus, tetapi perlu diperhatikan keamanannya. Karena fungsi dari kemasan makanan yaitu untuk kesehatan, pengawetan, dan kemudahan. Menurut beberapa penelitian, telah diketahui bahwa styrofoam berbahaya bagi kesehatan. Menurut Mulyanto, tahun 2013, bahaya styrofoam berasal dari butiran-butiran styrene yang diproses dengan menggunakan benzana. Benzana inilah yang termasuk zat yang dapat menimbulkan banyak penyakit. Selain itu, styrofoam juga terbukti tidak ramah lingkungan karena tidak dapat diuraikan sama sekali. Bahkan pada proses produksinya sendiri, menghasilkan limbah yang tidak sedikit sehingga dikategorikan sebagai penghasil limbah berbahaya kelima terbesar di dunia oleh EPA, Environmental Protection Agency. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh styrofoam ini terhadap kesehatan dan lingkungan, maka perlu dicari solusi agar penggunaannya dapat diminimalisir atau dihentikan sama sekali. Styrofoam umumnya memiliki warna putih dan terlihat bersih. Bentuknya juga simpel dan ringan. Styrofoam yang dibuat dari kopolimer styrene ini menjadi pilihan bisnis pangan karena mampu mencegah kebocoran dan tetap mempertahankan bentuknya saat dipegang. Selain itu,
Bahan tersebut juga mampu mempertahankan panas dan dingin, tetapi tetap nyaman dipegang. Bahan dasar styrofoam adalah polisterin, suatu jenis plastik yang sangat ringan, kaku, tembus cahaya, dan murah, tetapi cepat rapuh. Karena kelemahannya tersebut, polisterin dicampur dengan seng dan senyawa butadiene. Hal ini menyebabkan polisterin kehilangan sifat jernihnya dan berubah warna menjadi putih susu. Kemudian untuk kelenturannya, ditambahkan zat plasticizer seperti dioktil ptalat atau DOP, butil hidroksitoluena atau BHT, atau butil stearat. Plastik busa yang mudah terurai menjadi struktur sel kecil merupakan hasil proses peniupan dengan menggunakan gas klorofluorokarbon atau CFC. Menurut Sulchan tahun 2007, hasilnya adalah bentuk seperti yang sering dipergunakan saat ini. Styrofoam sangat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dikarenakan penggunaan styrofoam yang tidak ramah lingkungan. Karena tidak bisa diuraikan oleh alam, styrofoam akan menumpuk begitu saja dan mencemari lingkungan. Styrofoam yang terbawa ke laut akan dapat merusak ekosistem dan biota laut. Beberapa perusahaan memang mendaur ulang styrofoam, namun sebenarnya yang dilakukannya hanya menghancurkan styrofoam lama dan membentuknya menjadi styrofoam baru, kemudian digunakan kembali menjadi wadah makanan dan minuman. Data EPA atau Environmental Protection Agency di tahun 1986 menyebutkan, limbah berbahaya yang dihasilkan dari proses pembuatan styrofoam sangat banyak. Hal ini menyebabkan EPA mengategorikan proses pembuatan styrofoam sebagai penghasil limbah berbahaya kelima terbesar di dunia. Selain itu, proses pembuatan styrofoam menimbulkan bau yang tak sedap, yang mengganggu pernafasan dan melepaskan 57 zat berbahaya ke udara. Setelah digunakan untuk waktu yang sangat singkat atau hanya untuk menaruh membungkus makanan untuk sementara waktu atau melapisi barang elektronik sampai barang itu dibeli, styrofoam yang sudah diproduksi dalam jumlah banyak itu dibiarkan menumpuk dan mencemari lingkungan dan merusak keseimbangan kehidupan biota laut. Styrofoam berpengaruh terhadap global warming karena senyawa klorofluorokarbon atau CFC sebagai bahan peniup pada pembuatan styrofoam merupakan gas yang tidak beracun dan mudah terbakar serta sangat stabil. Begitu stabilnya, gas ini baru bisa terurai sekitar 65-130 tahun. Gas CFC digunakan sebagai gas pengembang karena tidak bereaksi, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berbahaya. Gas ini akan melayang di udara mencapai lapisan ozon di atmosfer dan akan terjadi reaksi serta akan menjebol lapisan pelindung bumi serta menimbulkan efek rumah kaca. CFC adalah salah satu gas rumah kaca yang bila di atmosfer menyerap sinar inframerah yang dipantulkan oleh bumi. Peningkatan kadar gas rumah kaca akan meningkatkan efek rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pengaruh masing-masing gas rumah kaca terhadap terjadinya efek rumah kaca bergantung pada besarnya kadar gas rumah kaca di atmosfer. Waktu tinggal di atmosfer dan kemampuan menyerap energi, makin panjang waktu tinggal gas di atmosfer, maka makin efektif pula pengaruhnya terhadap kenaikan suhu. Kemampuan gas-gas rumah kaca dalam penyerapan panas atau sinar inframerah seiring dengan lamanya waktu tinggal di atmosfer dikenal sebagai GWP atau Greenhouse Warming Potential. GWP adalah salah satu nilai relatif di mana karbon dioksida diberi nilai 1 sebagai standar. Zat-zat klorofluorokarbon mempunyai nilai GWP lebih tinggi dari 10.000. Itu berarti bahwa satu molekul zat klorofluoro dan karbon mempunyai efek rumah kaca lebih tinggi dari 10.000 molekul karbon dioksida. Dengan kata lain, makin tinggi nilai GWP suatu zat tertentu, makin efektif pula pengaruhnya terhadap kenaikan suhu.
Kalau tidak ada lapisan ozon, radiasi cahaya ultraviolet mencapai permukaan bumi dan menyebabkan kematian organisme, tumbuhan menjadi kerdil, ganggang di lautan mati, terjadinya mutasi genetik, dan menyebabkan kanker kulit atau kanker retina mata. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa styrofoam memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang harus dilakukan agar meminimalisir penggunaan styrofoam ataupun menghentikan penggunaan styrofoam. Upaya pertama yaitu berupa mengurangi penggunaan styrofoam. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu 1. Pada setiap kedai makanan, selalu menggunakan piring dan gelas sebagai tempat makan. Lalu yang kedua, selalu membawa tempat bekal dan botol minum dari rumah ketika ingin membeli makanan dan minuman yang akan dibawa pulang. Lalu yang ketiga, mengganti penggunaan styrofoam dengan plastik ramah lingkungan seperti plastik dengan label polyethylene, yaitu bahan dengan plastik label 3R atau yang biasa disebut reduce, reuse, dan recycle. Ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan untuk mengganti penggunaan styrofoam, yaitu yang pertama, kemasan kaleng. Kaleng atau kemasan berbahan stainless steel juga sangat aman digunakan untuk mengemas makanan cepat saji. Kaleng merupakan bahan baku yang terbuat dari lembaran baja yang dibalut dalam timah dengan kadar yang tidak lebih dari 1-1,25% dari berat kaleng itu sendiri. Selain itu, bahan ini kebanyakan dilapisi lagi dengan lapisan yang bukan metal sehingga dapat mencegah reaksi dengan makanan dan minuman yang ada di dalamnya. Yang kedua, kemasan berbahan aluminium foil. Aluminium foil ini merupakan lembaran logam aluminium yang padat dan tipis dengan ketebalan berkisar 0,2 mm dan mengandung sekitar 92-99% aluminium. Kemasan aluminium foil tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk, terutama digunakan untuk berbagai macam produk. Yang ketiga yaitu kemasan berbahan plastik food grade. Kemasan berbahan plastik seringkali menjadi wadah alternatif yang dipilih oleh banyak pelaku usaha. Hal ini karena wadah plastik memiliki ketahanan yang juga cukup baik, serta dari sisi harga pun terjangkau. Yang keempat yaitu kemasan berbahan karton box. Selain plastik, kita juga sering menjumpai kemasan dengan bahan karton box. Kemasan ini terbuat dari satu atau beberapa lembar kertas craft liner dan kertas medium sebagai lapisan gelombangnya. Tebalnya kemasan berbahan karton box bisa menjaga produk yang ada di dalamnya dari paparan cahaya, udara, dan bakteri, sehingga dapat menjaga ketahanan makanan lebih lama. Yang terakhir yaitu kemasan kertas. Untuk makanan cepat saji, kita juga bisa menggunakan kemasan berbahan kertas. Namun, tidak semua kertas juga bisa digunakan sebagai alternatif pengganti styrofoam. Kertas yang bisa digunakan yaitu kertas craft, kertas greaseproof, dan kertas ivory.